Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah, adik-adik santri kelas 7 MQW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM daring atau online kita di mata pelajaran Nahwu. Di hari ini insya Allah kita masuk materi baru yang sebelumnya kita sudah pendalaman materi ya terkait dengan penerapan dhamir terhadap fi'il, yaitu fi'il fataha diubah menjadi yaftahu, kemudian fi'il yaftahu fataha ke dhamir, kemudian yaftahu ke dhamir, dan iftah fi'il amr ke dhamir yang jumlahnya 14 dalam bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk ke materi baru, bab baru, yaitu terkait dengan jenis-jenis al-jumlah. Nah, jumlah dalam bahasa Arab, kalau kita istilahkan di bahasa Indonesia itu maknanya adalah kalimat sempurna ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya misalnya terdiri dari subjek, predikat, objek ya. Itu misal padanan makna dari al-jumlah ya. Bukan jumlah di bahasa kita, tapi jumlah berdasarkan apa? Ilmu nahwu. Dan jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya. Nanti setelah selesai kita mempelajari jumlah sempurna ini, kalimat sempurna yang dengannya kita bisa paham apa yang diucapkan oleh orang Arab dalam menyusun sebuah kalimat. Kita akan mempelajari macam-macam jenis isim berdasarkan jumlah ya. Nanti ada yang jumlahnya 1, ada yang 2, ada yang jamak. Baik, silakan adik-adik buka kitab nahwunya dan diikuti penjelasan yang Ustadz sampaikan. Halaman 37. Anwa'ul jumlah, jenis-jenis al-jumlah. Ingat ya, al-jumlah itu artinya kalimat. Karena kita mempelajari bahasa Arab di ilmu nahwu, gramatika atau penyusunan bahasa Arab. Ada dua. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah, namanya al-jumlah al-ismiyah. Dan yang kedua al-jumlah al-fi'liyah ya. Berarti kalimat sempurna yang dengannya bisa kita pahami percakapan orang Arab itu ada dua jenis. Yang pertama namanya al-jumlatul ismiyah dan yang kedua namanya al-jumlatul fi'liyah. Apa itu al-jumlah al-ismiyah? Apa itu al-jumlah al-fi'liyah? Nah, itu akan kita bahas. Tapi untuk pertemuan kita kali ini, kita cukupkan di al-jumlah al-ismiyah terlebih dahulu. Jadi kita satu tema agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Kemudian ada catatan, al-jumlah kalimat sempurna itu terdiri atas susunan dari al-kalimah, dari kata ya. Al-kalimah ini salah satu soal di UTS kemarin ya, Ustadz berikan untuk kalian. Ada 3 ya, yaitu harf, kemudian fi'il, kemudian isim. Nah, fi'il ada 3 juga, madhi, mudhari, amr ya. Jadi al-jumlah ini, kalimat sempurna ini terdiri dari beberapa al-kalimah. Bisa fi'il, bisa isim, bisa harf, atau bahkan bisa isim dan isim. Nah, nanti akan kita ketahui. Yaitu sebuah ungkapan dapat disebut sebagai al-jumlah, maknanya kalimat sempurna, kalimat utuh ya, apabila telah memiliki makna, telah memiliki arti, atau bisa dipahami, mudah dimengerti. Bukan ngomong atau berkata tapi ngawur, tidak ada maknanya, tidak. Tapi sebuah ungkapan yang bisa disebut dengan jumlah mufidah, kalimat sempurna, yaitu memiliki makna yang bisa dipahami, yang dimengerti maksud apa yang dibicarakan. Meskipun susunannya hanya terdiri dari 2 kata, yaitu isim dan isim. Nanti ada contohnya. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 38 adik-adik, yaitu kita bahas yang pertama dulu ya, al-jumlatul ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah, bagian pertama, jenis yang pertama. Apa itu pengertian dari al-jumlah al-ismiyah? Apa contohnya? Dan apa kaidah-kaidah yang
terdapat di dalam jumlah ismiyah itu. Jadi ada 3 pertanyaan penting yang akan kita pelajari di materi kita kali ini. Kita ke pengertian. Misalnya ada soal, apa itu al-jumlah al-ismiyah? Maka jawabannya, al-jumlah al-ismiyah adalah al-jumlah kalimat sempurna dalam bahasa Arab yang dimulai dengan isim, atau kalimat sempurna yang diawali dengan isim. Isim adalah kata benda atau nama. Pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum UTS sudah kita pelajari, sudah kita bahas apa itu isim, apa itu tanda-tanda isim. Nanti barangkali ada dari adik-adik yang belum paham, silahkan di murojaah atau pelajari secara mandiri. Videonya sudah ada ya, silahkan nanti dibuka bagi yang belum paham. Bagaimana contoh dari jumlah ismiyah itu? Ada 2 contoh di sini, misalnya at-thalibu ya'kulu. At-thalibu ya'kulu. At-thalib santri, murid, siswa, ada alnya, maka itu ya'kulu fi'il mudhari. Dari akala ya'kulu kul. Nah, yang kita sering pelajari kemarin penerapannya terhadap dhamir ya. Dzaba yadzabu idhab. Nah, itu juga di pelajaran shorof ya. Jadi insya Allah bersama Ustadz adik-adik mempelajari 2 mata pelajaran yang saling berkaitan, saling berhubungan. Ya'kulu artinya karena mudhari sedang makan. Jadi murid itu atau siswa itu sedang makan. Dari mana kata sedang Ustadz? Dari ya'kulu, fi'il mudhari, menunjukkan yang sedang berlangsung. Contoh dari jumlah ismiyah yang pertama, at-thalibu ya'kulu. Siswa itu sedang makan, atau santri itu atau murid itu sedang makan. Kalau diganti boleh, al-ustadzu ya'kulu. Ustadz itu sedang makan. Ya. Kemudian contoh yang kedua, at-thalibu maridun. At-thalibu siswa, santri, murid itu, karena ada alnya, maridun, sakit. Nah, maka maknanya menjadi siswa itu sakit, atau siswa itu sedang dalam keadaan sakit. Contoh yang kedua maknanya saya ulang, at-thalibu maridun. Siswa itu sedang dalam kondisi sakit. Kemudian di sini ada keterangannya. Kalimat di atas karena didahului oleh at-thalibu. At-thalibu itu merupakan isim ya, nama kata benda yang berakal, maknanya adalah siswa atau santri, dan kata tersebut merupakan isim. Oleh karena itu kalimat di atas merupakan al-jumlah al-ismiyah. Kenapa? Karena diawali atau dimulai dengan yang namanya isim. Jadi untuk sebagai acuan ya, atau bahasa mudahnya kita untuk meniteni al-jumlah ismiyah itu intinya setiap yang dimulai dengan isim ya, baik yang laki-laki atau perempuan, yang berakal ataupun tidak. At-thalibu, al-ustadzu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-qur'anu. Nah, itu nanti kalau diawali dengan isim atau didahului dengan isim kata benda, itu pasti jumlah ismiyah. Contohnya sebagaimana yang ada di kitab. At-thalibu ya'kulu. At-thalibu maridun. Nah, misalnya kita ganti ke seorang ayah misalnya. Al-abu ya'kulu. Al-abu maridun. Maka mengikuti aja. Tapi kalau kita berubah ke perempuan, nanti berubah dhamirnya. Nah, karena kita tahu dalam kemarin penerapan ilmu dhamir itu setiap kali pelakunya itu berubah, baik itu jenis kelamin ataupun jumlah, maka kata kerjanya juga berubah. Misal ya, at-thalibatu karena perempuan ta'kulu. At-thalibatu maridotun. Nanti akan ada pembahasan tersendiri ya. Seperti itu. Baik. Sekarang kita ke kaidahnya. Catatan dalam sebuah al-jumlah al-ismiyah ya, kalimat sempurna, kata selanjutnya bisa berupa isim dan juga bisa pula berupa fi'il.
Contoh yang berupa isim paling atas, yang pertama, at-thalibu ya'kulu. Siswa itu sedang makan. Contoh yang berupa contoh yang berupa isim jenis yang kedua, at-thalibu maridun. Siswa itu sedang sakit. Sedangkan contoh yang berupa fi'il, kata kerja jenis yang pertama ini. Contoh yang jenis pertama ini. At-thalibu ya'kulu. Siswa itu sedang makan ya. Jadi setelah kita ketahui ciri yang pertama didahului atau diawali dengan isim, maka setelahnya bisa berbentuk isim juga atau bisa berupa fi'il. Jadi kalau kita melihat ke contoh ini akan tahu, oh at-thalibu, dua-duanya diawali dengan kata benda atau isim. Contoh yang pertama diawali dengan fi'il, ya'kulu. Contoh yang kedua selanjutnya seterusnya ya disempurnakan dengan isim dan isim, maridun. Baik, kurang lebih materi kita seperti itu ya adik-adik kelas 7 MGW Putra. Itu tadi bagian pertama dari jenis-jenis jumlah ya, namanya al-jumlah al-ismiyah. Kata lainnya al-jumlah al-mufidah secara umum, kalimat sempurna. Cuma ada dua dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik, selesai alhamdulillah. Nanti silahkan disimak kembali bagi yang belum paham ya penjelasan yang kita pelajari kali ini dan materi yang Ustadz sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau langsung ditanyakan ke Ustadz. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.